Perayaan Halloween memiliki akar budaya dan sejarah yang tidak langsung berkaitan dengan Alkitab, tetapi beberapa elemen dalam Halloween seperti tema kematian, roh, dan hal-hal supranatural sering menimbulkan pertanyaan tentang apakah ada konsep atau cerita dalam Alkitab yang mirip dengan elemen-elemen tersebut. Lebih penting lagi, bagaimana seharusnya kita menyikapi perayaan ini dalam terang firman Tuhan? Inilah dia fakta Alkitab. Dunia roh dan kematian. Alkitab membahas berbagai hal yang berhubungan dengan kematian, roh, dan dunia supranatural meskipun tidak ada dalam konteks Halloween modern. Salah satu contoh yang menonjol adalah kisah Saul dan dukun dari Endor yang berusaha memanggil roh Samuel setelah kematiannya. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, "Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya." Para pegawainya menjawab dia, "Di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah." 1 Samuel 28 ayat 7. Meskipun konteksnya berbeda, namun kisah ini menunjukkan elemen horor seperti pemanggilan roh orang mati yang sering dihubungkan dengan Halloween. Namun, Alkitab menampilkan kisah ini dengan sudut pandang yang serius, dengan memperlihatkan tindakan Saul sebagai pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Pemanggilan roh dalam kisah ini tidak dianggap sebagai hiburan atau ritual yang menyenangkan, melainkan sebagai tindakan putus asa yang menghantarkan Saul pada kematiannya sendiri. Dalam perspektif iman Kristen, kisah ini mengajarkan kita untuk tidak terlibat dalam praktik-praktik pemanggilan arwah atau komunikasi dengan orang mati. Tuhan menginginkan kita bergantung padanya, bukan pada kekuatan supranatural yang melanggar perintahnya. Halloween seringkali menampilkan elemen-elemen yang berhubungan dengan kematian dan dunia roh, namun umat Kristen dipanggil untuk memahami bahwa dunia roh bukan untuk dijadikan bahan mainan. Larangan Alkitab terhadap okultisme dan kekuatan kegelapan. Selain kisah Saul, Alkitab secara eksplisit melarang umat Tuhan untuk terlibat dalam praktik-praktik yang berhubungan dengan okultisme, sihir, dan roh-roh jahat. Dalam Ulangan 18 ayat 10-12, Tuhan memberikan perintah yang tegas kepada umat Israel agar menjauhi praktik-praktik pemanggilan arwah, sihir, peramal nasib, dan segala jenis ilmu hitam yang sangat ditentang oleh Tuhan. Di antaramu jangan didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Ulangan 18 ayat 10-12. Dalam konteks Halloween, seringkali kita melihat elemen-elemen seperti penyihir, pemanggilan arwah, atau peramal nasib yang dijadikan bagian dari hiburan. Namun, Alkitab menunjukkan dengan jelas agar kita harus menjauhi hal-hal tersebut. Meskipun Halloween tampak sebagai perayaan yang ringan dan menghibur, penting bagi kita untuk tidak terjebak dalam praktik atau pemikiran yang bertentangan dengan iman kita. Kebangkitan dan kematian dalam cahaya Kristen. Di tengah segala hal yang berbau kegelapan, kematian, dan ketakutan dalam perayaan Halloween, Alkitab memberikan perspektif yang sangat berbeda. Dalam Yohanes 1 ayat 5, dikatakan bahwa terang Kristus bersinar dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes 1 ayat 5. Yesus datang untuk membawa terang ke dunia yang penuh dengan kegelapan. Dia mengalahkan kuasa dosa, kematian, dan kekuatan gelap melalui kematian dan kebangkitannya. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam terang Kristus dan tidak takut akan hal-hal yang berkaitan dengan kegelapan, termasuk elemen-elemen horor yang seringkali diangkat dalam budaya populer seperti Halloween. Ketika dunia memusatkan perhatian pada kegelapan dan ketakutan, orang Kristen diajak untuk mengarahkan pandangan mereka pada terang Kristus. Di tengah perayaan yang seringkali menekankan elemen ketakutan, kita bisa membawa pesan pengharapan dan kehidupan dari Kristus. Halloween, antara budaya dan iman. Di banyak negara, Halloween kini lebih menjadi acara budaya yang berfokus pada kostum, permen, dan hiburan. Bagi banyak orang, Halloween adalah momen untuk bersenang-senang tanpa ada niat untuk merayakan elemen kegelapan.
Namun, sebagai orang Kristen, penting bagi kita untuk menyikapi perayaan ini dengan bijaksana. Kita bisa memilih untuk merayakan atau tidak merayakan Halloween. Namun, keputusan tersebut harus didasarkan pada keyakinan pribadi yang dipimpin oleh firman Tuhan. Karena yang terpenting adalah bahwa kita tidak terlibat dalam hal-hal yang berhubungan dengan praktik-praktik kegelapan atau okultisme dan tetap memusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Melalui fakta Alkitab hari ini, kita belajar bahwa Tuhan menentang segala jenis keterlibatan dengan roh-roh jahat, sihir, dan okultisme. Halloween mungkin menampilkan unsur-unsur yang mirip dengan cerita-cerita ini, tetapi Alkitab memberi kita panduan yang jelas tentang bagaimana menghadapi kegelapan. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk hidup dalam terang Kristus. Meskipun budaya di sekitar kita mungkin berfokus pada kegelapan dan ketakutan, namun kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk menjadi terang dan memberitakan kabar baik tentang Yesus yang telah mengalahkan kematian dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Dengan memilih untuk menjauhi praktik-praktik yang tidak sesuai dengan iman kita dan tetap fokus pada kasih Tuhan, kita bisa membawa berkat bagi diri kita sendiri dan orang lain di sekitar kita. Marilah kita menjadikan setiap hari, termasuk di saat-saat seperti Halloween, sebagai kesempatan untuk memperlihatkan kasih dan terang Kristus kepada dunia yang seringkali terobsesi dengan kegelapan. Jika Anda diberkati atau terinspirasi oleh program Fakta Alkitab, mari hubungi layanan doa kami di nomor 0822 1500 2424 dengan memastikan bahwa Anda diberkati melalui program Fakta Alkitab. Bagi Anda yang sedang bergumul atau butuh didoakan, mari hubungi kami segera di nomor yang sama karena tim konselor kami selama 24 jam siap melayani dan berdoa untuk Anda. Demikian Fakta Alkitab hari ini, Tuhan Yesus memberkati.